materi yaitu tentang ekstrakurikuler wajib kecil itu siaga, pada besar itu penggalang, besar itu penegak, semuanya pramuka. Oh ya, oke. Sekali lagi ya. Sekali lagi ya. 1, 2, 3. Kecil itu siaga, besar itu penggalang, lebih besar itu penegak, semuanya pramuka. Kasih tepuk tangan. Oh, iya, oke. Tepuk tangan atas untuk Ibu Sri Puji Astuti. Khusus untuk Pak Mabun tadi kita tepuk pramuka. Tapi kalau salah, saya akan perhatikan khusus ke Pak Mabun. Kalau salah maju depan. Oke? Tepuk pramuka. Karena saya sebelah saya ternyata salah saya. Tepuk tunggal. Ada yang melamun. Tidak konsentrasi. Oh, tepuk angin. Oke. Nah, tambah lagi Bu, tepuk angin. Jadi kalau ada yang bunyi apa ya? Sip. Hukum Mbak Eli. Kasih contoh dulu. Enggak usah. Oke ya. Tepuk tunggal. Tepuk angin. Saking konsentrasinya semangatnya. Ini kan ada apa-apa. Jangan cepet-cepet, saya loh belum kenalin diri lagi. Ya, nama saya kalau ada di antara Bapak Ibu belum kenal, takut saya gini Bu, kalau saya nggak kenalin lagi, yang belum paham ketemu saya loh cuek-cuek aja. Sudah kenal, sudah. Tapi kalau paling salah yakin dengan saya menyusun pengorganisasian pembelajaran di satuan pendidikan, yaitu ada intrakurikuler, kurikuler project penguatan profil belajar Pancasila, dan ekstrakurikuler. Untuk menyingkat waktu Bapak Ibu, kita akan bahas ekstrakurikulernya saja. Oke, sepakat? Next. Itu kajian next ya. Ini kalau sudah kementerian itu next aja. Siap. Bapak bisa nanti lihat. Masalahnya materi nanti Ibu punya semua. Dari di apa tuh? Kasihkan Bu, baca sendiri. Bapak Ibu saya yakin lebih rajin baca daripada saya. Apa perbedaan ekstrakurikuler wajib dan ekstrakurikuler? Kalau ini saya jelaskan sedikit Bapak Ibu. Ya, jadi ekstrakurikuler itu ada ekstrakurikuler wajib itu adalah kegiatan atau ekstrakurikuler yang wajib dilaksanakan oleh peserta didik. Jadi wajib, ya, di antara yang sudah kita tahu bahwa itu adalah tentang kepramukaan, dan itu juga dilaksanakan di K13. Ya enggak Bu? Pak? Ya enggak Bu? Pak? Iya. Marah Ibu. Marah ya kan? Enggak, cuma saya mengetes apa yang saya tahu itu benar apa enggak. Gitu. Ternyata benar. Betul. Oke ya. Jadi untuk kepramukaan ini memang secara hukum wajib untuk pendidikan kita, atau ekstrakurikuler wajib yang harus kita laksanakan. Dan ekstrakurikuler pilihan ini harus sesuai dengan minat bakat anak. Jadi anak ini minatnya ke sini, umpamanya khusus bakatnya dia main voli ya,
kita arahkan ke voli. Ada yang senang catur, catur itu adalah ekstrakurikuler pilihan. Tapi kalau ekstrakurikuler wajib itu adalah semua peserta didik harus ikut kegiatan ini. Tapi ingat ibu, ikut kegiatan kepramukaan ini bukan berarti harus menjadi anggota. Alhamdulillah saya next. Belum. Nah, tapi sedikit saya sampaikan bahwa model blok ini Bapak Ibu itu ada karakteristik atau memiliki karakteristik sebagai berikut. Jadi itu diikuti oleh semua peserta anak didik atau peserta didik dan diadakan di awal tahun pelajaran kesempatan bulan Juli besok Bapak Ibu. Kalau kita mampu, karena itu hubungannya dengan dana. Benar Bapak Ibu 100. Terus peserta didik kelas 1 diinterogasikan di dalam masa pengenalan lingkungan sekolah. Memang anak kelas 1 itu harus mengenal lingkungan sekolah dulu ya Bapak Ibu ya. Penanggung jawab kegiatan ini adalah kepala sekolah sebagai ketua Mabikus. Pembina kegiatan adalah guru kelas mata pelajaran selaku pembina pramuka dan atau. Nah, ini tadi tapi yang diharapkan yang sudah mempunyai mahir dasar. Oke, selanjutnya pengorganisasian kegiatan model blok kolaboratif bersifat intramural dan ekstramural. Kira-kira kolaboratif itu kan berarti gabungan ya Bu ya dari berbagai aspek. Oke, lanjut. Model aktualisasi. Kalau model aktualisasi ini Bapak Ibu yaitu mempunyai karakteristik semuanya ini kegiatan diikuti oleh semua peserta didik dan dilaksanakan setiap 1 minggu itu ada sekali dengan waktu 120 menit. Berarti kalau 120 menit adalah 2 jam. Nah, di sini maksudnya kegiatan itu khusus di luar jam pelajaran. Kita ambil 2 jam untuk kegiatan pramuka, yaitu jumlahnya 120 menit. Nah, pengorganisasian yaitu guru, pembina pramuka dan bersifat intramural atau dalam lingkungan kesatuan pendidikan. Saya rasa Bapak Ibu paham. Next, reguler di gugus depan. Nah, kalau ini pengorganisasian kegiatan model reguler yaitu sepenuhnya dikelola oleh gugus depan pramuka pada satuan pendidikan. Model reguler memiliki karakteristik sebagai berikut. Diikuti oleh peserta didik yang berminat menjadi anggota gerakan pramuka di gugus depan. Jadi yang berminat menjadi anggota pramuka. Pelaksanaan kegiatan diatur oleh masing-masing gugus depan dan 2 tanggung jawab kepala sekolah. Di situ sudah ada yang nanti ekstra kurikuler kurikulum 2013 dan nilai rapor, gudeg, SKU, SKK dan pelantikan. Oke, nanti untuk lebih jelasnya mungkin bisa dibantu oleh Ibu Foy. Pengelolaan kegiatan ekstrakurikuler wajib pendidikan pramuka di sekolah dasar. Ini tanggung jawab kepala sekolah. Ada di situ sebagai tugasnya adalah memberi bimbingan, membangun kerjasama. Di sini maksudnya membangun kerjasama tentunya kita tahu semua kerjasama dengan pihak-pihak yang berkompeten dengan kegiatan kepramukaan, khususnya juga termasuk guru-guru. Fungsi mendukung, memfasilitasi dan menjamin peran koordinasi dengan kuartil. Ya. Oke, lanjut. Tapi saya capek Bu. Saya capek ngomong terus, nyanyi lagi aja. Kami Pramuka Indonesia, manusia Pancasila, satya guru
kali tepuk pramuka. Dua kali tepuk angin. Dan keterampilan menyusun program blog dan aktualisasi, melakukan sinergi fungsinya, melakukan sinergi dengan pembina pramuka, peran kerjasama dengan pembina pramuka. Memang ya Bapak Ibu, untuk tugas tanggung jawab guru ini kita tujuannya untuk anak-anak mengikuti kegiatan pramuka itu adalah untuk menjadikan anak itu melatih atau mengenalkan anak menjadi anak yang mandiri, terampil, terus disiplin, bertanggung jawab, dan bekerja sama. Dan itu semua insya Allah kalau memang anak-anak itu senang. Pengalaman saya selama saya jadi guru dan pernah ikut ke kegiatan kepramukaan, saking tanggung jawabnya gurunya ya Pak Bu, anak-anaknya loh masak loh dimasakin. Ya enggak Bu? Pak, jujur Pak Bu. Pramuka kok anaknya kegiatan kemah pramuka, anaknya dimasakin, saking sayangnya kepada anak. Padahal tujuan kita untuk melatih anak menjadi anak yang mandiri. Ya sebisanya mereka mau masak mie tak ya alhamdulillah berarti sudah bisa masak mie. Mau nyumet kompor alhamdulillah. Kalau sekarang kan gas ya Bu menguatkan. Dulu kalau saya ingat kompor minyak ditenteng-tenteng, taruh di tempatnya. Giliran mau nyumet pada takut, gurunya lagi. Karena yaitu menyiapkan sarana dan prasarana. Kalau sarana dan prasarana, daya dukung keterlaksanaan pendidikan kepramukaan. Banyak ya Bu ya, sarana prasarana dan pembiayaan. Kalau masalah sarana dan prasarana, saya yakin Bapak Ibu sudah paham semua. Masalah pembiayaan apalagi? Ya enggak Pak Bu? Nah, next aja. Penilaian. Nah, untuk penilaian ini kenapa kok di pramuka ekstrakurikuler ada penilaian ya Bu? Kenapa Bapak Ibu ada yang bisa menjawab? Bantu saya. Siapa suka hati tepuk tangan? Siapa suka hati tepuk tangan? Siapa suka hati mari kita lakukan. Siapa suka hati tepuk tangan? Siapa suka hati petik jari? Siapa suka hati petik jari? Siapa suka hati mari kita lakukan. Siapa suka hati petik jari? Siapa suka hati hentak kaki? Siapa suka hati hentak kaki? Siapa suka hati mari kita lakukan. Siapa suka hati hentak kaki? Siapa suka hati semuanya? Siapa suka hati semuanya? Siapa suka hati mari kita lakukan. Siapa suka hati semuanya? Sampaikan secara lugas dan secara mendetil juga sama Pak Umar. Jadi saya mengulas sedikit saja supaya membori kita lagi. Itu capaian pembelajaran di akhir sesi ini peserta mampu mengetahui prinsip pengembangan kurikulum operasional sekolah. Ya. Yang kedua, mengetahui komponen kurikulum operasional di satuan pendidikan. Kemudian yang ketiga, mengetahui pentingnya dan bagaimana cara melibatkan warga sekolah dalam penyusunan kurikulum operasional di satuan pendidikan. Kemudian yang keempat, mengetahui tentang pendampingan, evaluasi dan pengembangan profesionalisme, ya, atau keprofesionalan, ya. Next.
masuk ke materi kurikulum, kita itu harus tahu dulu kurikulum itu apa. Iya kan? Kalau kita tidak tahu apa itu kurikulum, gimana kita nanti akan menyusun? Ya. Jadi apa itu kurikulum operasional satuan pendidikan? Yaitu seluruh rencana proses belajar yang diselenggarakan di satuan pendidikan. Namanya proses ya Bapak Ibu ya. Berarti belum akan kita lakukan, akan kita kerjakan proses ya sebelum kita mengajar. Ya, sebelum KBM itu kita harus menyusun dulu kurikulumnya. Nah, kemudian itu kurikulum merupakan pedoman seluruh penyelenggara pembelajaran. Ya, jadi pedoman Bapak Ibu kita nggak boleh ngambang. Meskipun nanti kita susun di sekolah masing-masing, kita tetap berpedoman kepada kurikulum nasional. Ya. Kita tidak lari dari sana. Cuma bedanya nanti kita menyusun sekolah untuk sekolah masing-masing itu disesuaikan dengan karakter sekolahnya masing-masing. Kemudian sesuaikan dengan visi misi. Next. Kemudian prinsip penyusunan kurikulum operasional satuan pendidikan. Yang pertama itu berpusat kepada peserta didik. Yaitu pembelajaran harus memenuhi keragaman potensi, kebutuhan perkembangan dan tahapan belajar serta kepentingan peserta didik. Kemudian kontekstual menunjukkan kekhasan dan sesuai dengan karakter satuan pendidikan, sosial maupun budaya. Kemudian esensial, yang ketiga esensial yaitu membuat semua unsur informasi penting untuk yang dibutuhkan dan digunakan pada satuan pendidikan. Bahasa yang digunakan lugas, ringkas, mudah dipahami. Kemudian akuntabel, dapat dipertanggungjawabkan. Berikut yang kelima, melibatkan berbagai pemangku kepentingan, misalnya melibatkan komite sekolah, wali murid, organisasi, berbagai sentra di koordinasi dan supervisi dinas. Ya, jadi kita menyusun kurikulum satuan pendidikan itu melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Di sekolah kita ya ada guru, ada siapa lagi Bapak Ibu? Ada komite, kemudian ada kepala sekolah, ada siapa lagi? Ada wali murid. Ya, jadi kalau pada saat nanti kita menyusun, tidak semua wali murid ya kita libatkan, perwakilan saja. Mungkin kalau bagi wali muridnya sudah termasuk di komite, ya kita tinggal masukkan komite, kemudian guru, seluruh guru ya, kemudian tendik itu ya tenaga kependidikan itu ada OPS, ada TU, ada apa lagi? Ada penjaga sekolah karena itu sangat penting ya. Next. Kemudian komponen kurikulum operasional satuan pendidikan. Yang pertama, karakter satuan pendidikan. Karakter adalah apa itu Bapak Ibu yang karakter? Iya, mantap. Karakter adalah ciri khas. Ciri khasnya itu bagaimana? Misalnya ibarat orang ya, ciri khasnya apa? Nah kayak Bu itu ciri khasnya apa? Gitu kan? Ya suka ketawa, suka marah, gitu kan, cerewet. Nah kata Bu Surya, bener, nggak ada salahnya. Ya, 100 untuk Bu Surya. Nah kemudian untuk karakter satuan pendidikan yang pasti tahu itu kita sendiri dulu. Kemudian kita sendiri tahu karakter sekolah kita munculkan. Apa karakternya? Itu karakternya nanti kita lanjut di bawah nanti ya, Bapak Ibu ya, selanjutnya nanti kita bahas sedikit. Nah kemudian visi, misi, dan tujuan. Visi, misi, dan tujuan itu adalah pokok kita untuk melaksanakan, untuk menyusun kurikulum operasional satuan pendidikan. Ya, tanpa adanya visi bimbingan dan evaluasi. Nanti ada di KOSP kita ya. Next. Mengapa kurikulum operasional berbeda antar satuan pendidikan? Kenapa berbeda? Ya pasti berbeda Bapak Ibu. Ya. Nah, ini sedikit ya apa ya yang saya petik pas kami diklat selama 5 hari di Ratu.
pada kurikulum Merdeka ini Bapak Ibu ya, nanti kita pelaksanaan pembelajaran tidak lagi terikat keseragaman. Kenapa saya katakan seperti itu? Visi misi karakteristik satuan pendidikan. Terus standar nasional pendidikan yang menjadi acuan dalam pengembangan kurikulum meliputi ada standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, standar penilaian dan penilaian pendidikan. Next, next. Terlalu apa ya? Ribet itu ya. Nah kemudian ini adalah proses penyusunan kurikulum operasional itu bersifat tetap. Itu mengacu kepada kerangka dasar kurikulum yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Ya, seperti yang saya sampaikan awal. Nah, kemudian fleksibel. Fleksibel itu tadi kan apa ya fleksibel ya? Dia luas ya, tidak kaku ya. Kita bisa mengembangkan sendiri gitu Bapak Ibu. Kita nggak terikat. Selama ini kan kita terikat juga, ya kan? Jadi kita merdeka sekarang. Mungkin ibu, karena bapak ibu lah yang lebih tahu karakter anak di kelasnya masing-masing, ya kan? Nah kemudian proses penyusunannya yang pertama itu menganalisis konteks karakter satuan pendidikan. Misalnya apa karakter satuan pendidikan sekolah 171, tempatnya di mana, kemudian bertetanggaan dengan siapa, gurunya berapa orang, luas apa halaman dan luas sekolah tanah sekolahnya itu berapa, nah dan seterusnya. Ya, nanti akan kita buat untuk masing-masing sekolah. Kemudian yang kedua merumuskan visi misi dan tujuan. Ya, yang ketiga menentukan pengorganisasian pembelajaran. Pengorganisasian pembelajaran ya, itu ada intrakurikuler, kokurikuler dan ekstrakurikuler ya. Intra itu adalah pembelajaran pokok kita, kemudian kokurikuler itu adalah pelajaran tambahan yang di kurikulum Merdeka yaitu profil pelajar Pancasila. Nah, kemudian yang ekstra itu tadi ada ekstra wajib, itu kepramukaan. Ya, ekstra yang tidak wajib silakan mungkin di sekolah Bapak Ibu apa yang akan laksanakan di sekolahnya masing-masing, mungkin ada drum band, ya kan? Ada tari-tarian dan sebagainya. Nah, kemudian yang keempat itu menyusun rencana pembelajaran. Yang kelima merancang pendampingan, evaluasi dan pengembangan profesional. Ya. Itu nanti akan kita buat dan akan kita tuangkan ke dalam KOSP kita masing-masing. Next. Kemudian komponen kedua itu visi misi dan tujuan. Next. Kemudian 6 dimensi profil pelajar Pancasila yang akan kita masukkan nanti ke dalam visi misi Bapak Ibu ya. Visi misi kita itu kan nanti kan ada penjabarannya. Nah, itu nanti kira-kira visi misi kita itu mengacunya kemana? Apa keberiman takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa atau berkebinekaan dan wawasan global? Nah, kita lah yang nanti lebih tahu. Karena visi misi sekolah kita masing-masing itu berbeda, nggak ada yang sama, ya kan? Nah, kemudian bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, kreatif dan ada 6 ya, ada 6 itu 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Next. Iya. Kemudian lanjut itu komponen ketiga, pengorganisasian pembelajaran. Satuan pendidikan menyusun pembelajaran itu meliputi ada tadi yang intrakurikuler, kokurikuler tadi sudah saya sampaikan. Next. Ya, penjelasan struktur kurikulum di satuan pendidikan pembelajaran. Intrakurikuler itu apa? Next. Kemudian, iya, pendekatan pembelajaran mata pelajaran tematik integritas blok, ya. Ada pendekatan mata pelajaran, pendekatan tematik, pendekatan secara integrasi, pendekatan secara bergantian dalam blok waktu terpisah. Next. Ini juga kemarin sudah disampaikan sama Pak Umar ya Bapak Ibu ya. Tidak perlu saya ulang ya. Nanti kalau mau minta filenya saya kasih
karena kita berhubung waktu ya. Next. Ya, next. Lanjut, komponen keempat itu perencanaan pembelajaran. Perencanaan pembelajaran itu meliputi ruang lingkup satuan pendidikan. Itu menyusun alur tujuan pembelajaran, silabus dalam ruang lingkup satuan pendidikan, perumusan dan penyusunan, dan tujuan pembelajaran, dan seterusnya. Kemudian ruang lingkup kelas, menyusun model ajar. Nah itu tadi Bapak Ibu ya. Makanya pentingnya nanti, sebenarnya enak loh kita sekarang di kurikulum merdeka, kalau akun belajar kita tadi sudah pembelajaran. Ya, seperti yang Bapak Ibu lihat di depan, itu proses perencanaan pembelajaran disesuaikan dengan karakter satuan pendidikan, kebutuhan peserta didik, serta kesiapan satuan pendidikan. Untuk masalah kesiapan, sebelumnya kan kita sudah next, Len. Ya, ini tadi yang saya sudah sampaikan. Next. Ya, kemudian pendampingan, evaluasi, dan pengembangan profesional. Itu ada pendampingan dan pengembangan profesional pendidik dalam pembelajaran. Itu merupakan salah satu tindak lanjut dari evaluasi. Evaluasi berdasarkan proses refleksi dan pemberian umpan balik dilakukan secara terus-menerus dalam keseharian belajar mengajar. Sangat penting dilakukan seorang pendidik. Ini kita memberi evaluasi kepada anak. Kemudian lampiran itu nanti dapat kita lampiran nanti dapat kita download di perangkat ajar Bapak Ibu ya. Nah kemudian mungkin hanya ini materi yang dapat saya sampaikan sekilas ya Bapak Ibu ya. Sebelumnya mungkin ada masukan, kritik maupun saran dari Bapak Ibu, silakan. Saya beri waktu sekitar 5 menit. Kita sudah selesai melaksanakan workshop implementasi kurikulum merdeka. Mudah-mudahan ada menambah wawasan Bapak Ibu semuanya. Kemungkinan belum puas. Ya ini namanya baru tahap awal. Ya, nama ini baru tahap awal. Jadi memang belum puas. Kalau kita awal belum puas. Kalau sudah lama-lama mungkin puas kemarin. Nah, jadi mudah-mudahan ada prode-prode berikutnya. Saya yakin tidak hari ini saja kita melaksanakan workshop. Pasti ada tindak lanjut yang akan datang. Bapak Ibu yang saya hormati, dan terakhir yaitu ada masalah kurikulum. Kurikulum ini adalah baru kerangka jadi, tetapi bisa direvisi oleh sekolah masing-masing. Revisi di sekolah masing-masing bisa diajak komite, warga sekolah, ataupun siapa yang bisa untuk kemajuan sekolah kita. Jadi agar misi-misi dari sekolah kita ini bisa terwujud. Kemudian juga Bapak Ibu sudah punya akun pembelajaran, silakan sering buka. Di situ banyak pembelajaran yang ditransfer dari kementerian. Jadi saya mohon Bapak Ibu guru harus punya alat teknologi. Dapat mungkin komputer, HP, yang susah nanti komputer tidak punya atau laptop tidak punya, HP tidak punya, kita seorang guru, itu sudah ketinggalan zaman Bapak Ibu, ya, sudah ketinggalan. Jadi saya mengharapkan minimal HP, ya, minimal HP yang layak dipakai, yaitu giganya berapa minimalnya? 4 atau 8, ya? 6, 8. Jadi saya sarankan kepada kita guru ini yang sudah di perkembangan zaman, ya sudah kita dituntut harus punya yang demikian tentang teknologi canggih ini. Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan. Silakan kita buka-buka di rumah melalui HP ataupun laptop untuk PKM, mudah-mudahan menambah wawasan kita. Nanti mungkin juga dijelaskan oleh Pak Umar, Mas Sandan juga untuk menutup acara tersebut. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Jerman selaku Korwil Kecamatan Barat Utara, yang saya hormati Ketua K3S, yang saya hormati Bapak Ibu Kepala Sekolah, yang saya hormati Bapak Ibu Guru yang hadir dan terlibat secara emosional pada hari ini. Saya bisa melihat wajah-wajah yang penuh emosi dan kelelahan di akhir pertemuan ini. Saya dan tim yang mendapat tanggung jawab untuk mengimbaskan hasil dari diklat kurikulum Merdeka di Dinas Pendidikan Kabupaten Muara Jambi. Kami semua ini bukan pemuas. Kami ini hanya sekedar menyampaikan, ya kan, amanah yang sudah kita dapatkan. Barang baru itu memang menerima sesuatu yang baru itu karena kadang-kadang memang seret, ya, kadang-kadang seret gitu. Tapi kalau ada sedikit pembiasaan, ya lama-lama seretnya lama-lama hilang. Tapi harus tetap dijaga, ya. Orang profesional itu bagaimana sih berpikir profesional? Orang yang tidak mau keluar dari zona nyaman, itu orang profesional. Tapi kalau aku ingin santai, itu ciri khas orang sebaliknya. Tapi kalau orangnya tidak ingin keluar dari zona nyaman, selalu ingin merasa ingin tahunya, ya. Kalau ada hal yang dia tidak mengerti, dia akan mulai mencari, mulai bertanya kepada siapa. Harus selektif, memiliki keikhlasan hati nanti di dalam menerapkan kurikulum Merdeka, sehingga hatinya menjadi bahagia meskipun kelihatan capek, tapi tetap bahagia, hatinya tetap senang, berimbas ke anak didiknya pun ikut senang, ikut bahagia, karena gurunya senang, semua gurunya senang, rukun. Tidak, kalau misalnya cekcok pun cekcok karena enggak begitu, P5 bukan kayak gitu, agak salah. Itu adalah cekcok dalam rangka untuk memahami kurikulum Merdeka. AJP enggak kayak gitu, AJT enggak kayak gitu, yang benar kayak gini. Akhirnya mana sih yang benar? Nah, akhirnya bertanya lagi ke berikutnya, bersambung. Itu namanya eksploratif. Saya rasa seperti itu, Bapak Ibu sekalian. Dari saya cukupkan sekian. Saya dari tim, atas nama tim pelaksana workshop kurikulum Merdeka, mohon maaf apabila selama 2 hari ini ada kekurangan. Nah, saya diminta menutup, tetapi saya tidak sanggup menutupnya, karena saya biasanya kalau saya buka saya tutup juga, gitu kan? Nah, gitu. Ya. Jadi kita kerjasama ya. Jadi bapak buka, saya tutup. Ya, mudah-mudahan saya tutup dengan perlahan-lahan, tapi rapi, pasti benar-benar tertutup, gitu kan? Dengan ini acara workshop, kegiatan workshop implementasi kurikulum Merdeka Barat Utara serentak bergerak mewujudkan kurikulum Merdeka dengan ucapan Alhamdulillah. Dengan ini secara resmi ditutup. Saya akhiri, bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan khususnya kepada Bapak
Karwil dan Bapak pengawas yang telah membimbing kita, membantu kami, terutama bagi kami ya yang sudah dilatih kemarin itu belum begitu bisa untuk memaparkan tentang materi-materi ini. Jadi kami para anggota kami mohon maaf yang sedalam-dalamnya kepada Bapak Karwil dan Bapak pengawas yang telah membimbing kita. Mudah-mudahan kita semua bisa mengamalkan ilmu yang kita dapat tadi. Untuk acara selanjutnya yaitu doa, dalam hal ini akan dipimpin oleh Pak Jejen. Kepada Bapak waktu dan tempat yang persilakan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabillahi taufiq Muhammadin wa alihi amin. Allahumma salamatan fina wa afiyatan bil sadina wa diyatan fil imina wa barakatan fil rizqina wa taban maut wa rahmatan wa maghfiratan wa amdal maut. Allahumma hawin alaina fi sakratil maut wa la sab. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin subhanaka wa bihamdika amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillah.